Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yaftanun, dan mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang ada di muka bumi ini semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum," dan kami pasti akan mengujimu, bisyai'in minal khauf, sedikit dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, wa basyiris sabirin, maka sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, boleh jadi ujian ini datang silih berganti kepada kita. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Bahkan naudzubillah, kalau seandainya kita menganggap bahwasanya Allah tidak adil kepada kita, wal iyadzubillah, ujian yang Allah berikan kepada kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada para nabi, kepada orang-orang yang beriman sebelum kita. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala?" Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya summal amsal fal amsal. Maka Nabi bersabda, yaitu para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, maka seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Fa in kana dinuhu sulba, kalau seandainya agamanya itu kuat, imannya itu kuat, ishtadda bala'uhu, maka berat juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, tetapi kalau seandainya imannya itu tipis, maka ubtuliya ala hasabi dinihi, ia akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma bi khati'ah. Begitulah seterusnya Allah akan menguji hambanya sampai hambanya ini berjalan di atas muka bumi ini ma bi khati'ah, dan dia tidak lagi mempunyai dosa. Kita lihat kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman yang disiksa oleh raja, yang dimana raja ini dia mengaku Tuhan, dibuatnya parit yang besar, kemudian dinyalakan api, kemudian Ashabul Ukhdud dimasukkan ke dalam api tersebut. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka raja-raja itu menyiksa orang-orang beriman itu hanya karena mereka itu beriman kepada Allah. Dan kisah Ashabul Ukhdud ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Buruj. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian dari kecil berpisah dengan ibunya karena harus disusui oleh Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad sampai beliau berumur 4 tahun. Setelah itu barulah kembali ke ibunya, tapi tidak lama setelah itu ibunya meninggal dunia. Allah telah menguji Nabi Muhammad sejak kecil, apalagi setelah diangkat menjadi seorang Rasul.
lebih besar lagi, lebih berat lagi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, marilah ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, maka marilah kita bersabar kepada Allah. Karena pahala orang yang sabar itu adalah sangat besar sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Maka Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar ini bighairi hisab, yaitu pahala yang tanpa bisa dihitung, pahala bighairi hisab. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sabar di sini bukan berarti dia pasrah dan tidak mencari solusi, tidak. Tetapi dia harus selalu berikhtiar. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman ini mempunyai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan kesenangan, diberikan nikmat, kalau dia bersyukur maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau dia diberikan kesusahan, diberikan ujian, diberikan cobaan, maka ketika dia bisa bersabar, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah bighairi hisab, yaitu pahala tanpa batas, tanpa bisa dihitung saking besarnya pahala tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, maka sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya itu baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, maka Allah tidak akan memberikan kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman saja. In asabathum sarra'u syakar fakana khairan lahu, kalau seandainya ia diberikan kesenangan, diberikan nikmat, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathum dharra'u sabar fakana khairan lahu, tetapi kalau ia diberikan kesusahan, maka dia bersabar dan itu pun baik baginya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, maka kita harus berhusnuzan kepada Allah. Karena boleh jadi semakin berat Allah memberikan ujian kepada kita, maka semakin sayang Allah kepada kita. Karena di balik ujian, di balik cobaan yang Allah berikan terdapat banyak kebaikan. Karena hakikat dari ujian adalah baik. Boleh jadi itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, maka Allah beri dia ujian supaya dihapuskan dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim, tidaklah dari seorang muslim yusibuhu adan min maradin, maka ketika dia ditimpa ujian berupa sakit, fama siwahu atau yang semisalnya, illa hattallahu bihi sayyiati, kecuali Allah hanya ingin menghapuskan dosa-dosanya, kama tahutu syajaratu waraqaha, seperti mana pohon yang menggugurkan daun-daunnya." Jadi ujian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yaitu adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya dan untuk mengangkat derajatnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun musibah yang berbentuk bencana seperti banjir, gempa, atau seperti virus corona, kalau musibah ini menimpa orang-orang beriman, maka ini adalah ujian bagi mereka. Kalau itu ujian bagi mereka, maka itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ia meninggal di waktu musibah itu terjadi, maka dia akan dibangkitkan sebagai orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, "Ma ta'udduna syuhada'a fikum?" Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Para sahabat menjawab, yaitu orang yang gugur di medan perang, wahai Rasulullah.
Qala inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu sedikit sekali umatku ini yang mati syahid. Qala faman hum ya Rasulullah. Maka siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Yang gugur dalam peperangan adalah syahid. Man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Yang mati ketika di jalan Allah maka ia syahid. Man mata fit ta'uni fahuwa syahid. Yang mati disebabkan wabah maka ia syahid. Man mata fil batni fahuwa syahid. Yang mati disebabkan sakit perut maka ia syahid. Wal ghariqu syahid. Dan yang mati tenggelam adalah syahid. Tetapi kalau seandainya musibah ini menimpa orang-orang kafir, maka ini adalah azab bagi mereka. Kalau dia meninggal ketika musibah itu terjadi, maka dia akan dibangkitkan dengan kekufurannya. Dan kalau musibah ini menimpa orang-orang yang fasik, yaitu orang yang selalu berbuat maksiat, tetapi dia tahu bahwasanya dia telah melakukan maksiat, tetapi dia selalu mengerjakan maksiat tersebut, maka ketika dia meninggal ketika musibah itu terjadi, maka ini dia akan dibangkitkan dengan kefasikannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini mari kita perbanyak taubat kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, kita perbanyak istighfar kepada Allah, kita memohon kepada Allah semoga musibah yang Allah berikan kepada kita ini cepat berakhir, dan kita bertobat kepada Allah, karena boleh jadi musibah yang Allah berikan kepada kita boleh jadi itu disebabkan oleh dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tapi perlu kita ketahui, ketika Allah datangkan musibah kepada kita, kemudian dengan musibah ini kita bertobat kepadanya, maka ini merupakan suatu kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khair," kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, ajjala lahul uqubah fid dunya, maka akan disegerakan hukuman baginya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdin syarr, tetapi ketika Allah menginginkan kejelekan bagi hambanya, amsaka anhu bidzanbihi, maka akan diakhirkan hukuman baginya atas dosa-dosa yang telah ia perbuat, hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah, barulah nanti di hari kiamat akan diberikan hukuman kepadanya, yaitu di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, tetapi kalau ada yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.